bodoh amat. Bisa, oke. Udah amat lah. Yo, halo guys ya, kembali lagi bersama gue ya kan yang habis bahas Oshinoko. Sekarang kita bahas anime, the real anime ya kan, bukan Oshinoko lagi. Waduh. Bang ya kan. Anjay, mau perkenalan lagi? Waduh, perkenalan lagi nggak tuh? Mau perkenalan lagi atau enggak nih? Udah lewat aja lah. Ya udah, kita bahas apa nih? Aduh, kita perkenalan yang baru coy. anime. Perkenalan ini tamu baru. Aduh, bodo amat. Ini jelas merah anjing ya. Ya, kita diskusi anime apa nih? Anjir, lu nonton anime apa nih season ini nih? Waduh. Musim ini nggak banyak dan jelas. Terus Blue Box atau Noako. Terus yang istrinya anak SD tuh. Oh iya. Sumaso. Sebenarnya banyak plannya, cuman yang baru gue tonton itu sama ini. Anime underrated. Bukan nggak underrated sih, tapi anime jarang yang bahas. Anime tentang bumi berputar. Tahu lo? Netflix only bang, males gue kalau misalnya. Aduh. Ya sebenarnya sih bisa bacakan ya, cuma gue agak males gitu loh kalau Tidak, sekarang kalau bisa tidak bacakan. disarankan. Ya. Sebenarnya gampang bacakan bagus mah, cuma banget. memang agak males aja gue nyarinya. Netflix sama Bistation murah Bistation guys, anjing cuma 20.000, sialan Netflix. Iya asli emang. Netflix Cuman 50.000 dapat apa? 700p ya? Alamat 700. gua nggak tahu. Gua sih kalau Netflix di Twitter, tau gak sih lu belinya? Yang 20.000 30.000. Iya. Iya itu. Ini bapak ini sebenarnya akun sharing tuh ya secara tidak langsung tuh kayak bajakan tapi legal gitu ya sih. Iya benar. Gue setuju itu. Mau gimana pun akun sharing itu bajakan guys, karena sebenarnya kan yang dibilang kenapa kita nggak boleh ngebajak karena calon pelanggan itu duitnya lari ke orang lain, ke pihak ketiga gitu loh, bukan ke si Netflix-nya. Nah ini aduh. Ya sebenarnya sih ya kalau kecuali patungan ya, kalau patungan mungkin masih oke lah karena tidak menguntungkan beberapa pihak gitu. Soalnya kalau misalnya sudah sharing dimahalin, apa sih ya kan? Iya itu gue benci banget. Ada gue pernah dengar harga sharing dimahalin. seharga normal. Apa sih? Udah mah kadang-kadang ke limit gara-gara banyak yang make. Aduh. Dibilang legalitasnya ya sebenarnya nggak legal. Ilegal jatuhnya kayak bajakan. Cuma lu bedanya bajakannya premium. Iya benar. Bajakannya resmi. Bahasa kasar gitu. Bajakan resmi. Anjay, yes. Kita bahas anime. Alama, anime Carbit. Anime Carbit. Gimana Bang? Aduh. Bit. Anime dar. Itu gue sih juga ini ya, apa namanya, baru ngikutin dan karena emang nggak baca manganya, dan pas nonton itu wow, gue gak expect bisa sebagus itu dan semenarik itu. Bahkan kemarin kebetulan gue dari kantor B-Station ya sama yang lain, dan itu mereka semua setuju kalau emang dan itu absolute cinema coy. Dari direksinya tuh bagus banget, cara mereka membawakan ceritanya, dan ceritanya itu siapa yang sangka bisa sedih gitu ceritanya. Ya sih, episode 7 ya. Waduh, ngeri sekali nih episode 7 ya. Kita jangan bahas episode 7. Kita bahas animenya dulu nih. Waduh, episode 7 kan itu kayak episode bukan animenya ya. Waduh, kok tiba-tiba ganti genre. Iya, benar agak ini. Cuman kalau ngomongin dari anime itu bagus banget sih, gue tetap suka banget. Kalau apa gimana ya? Ya gitulah. Agak susah juga nyebutnya. Ya, kalau misalnya kalian wah ini anime overrated ya overrated orang-orang standarnya beda-beda lah ya. Bagi gue sih ya wajar-wajar aja gitu, rating 8,5 ke atas pun ya nggak masalah, soalnya adaptasinya ya bagus-bagus aja. Kalau cerita sih ya, kalau misalnya wah ini ceritanya overrated ya, cerita mah kembali lagi selera itu. Dan kalau mau bilang cerita overrated kayak apa kayak ya lihat manganya udah bagus belum ya. Kalau manganya udah bagus mah nggak usah protes, karena ini kan sumbernya dari manga. Dan kadang juga di anime tuh ya diubah dikit lah ya untuk ceritanya, kayak misalnya original scene itu kan termasuk adaptasi ya, namanya juga adaptasi sih. Makanya gue agak kurang setuju gitu ya. Selama source materialnya udah bagus ya, lu katain overrated ya overrated mah sumbernya anjir. Itu aja sih pesan gue ya. Kalau kecuali anime original, waduh anime original ya sebenarnya sih ya kalau misalnya gue tuh bingung gitu sama orang-orang yang bilang overrated kayak apa kayak itu, mereka beneran elit atau cuma FOMO ngatain anime overrated. Oke lah, cerita mah
selera ya kan. Cuma kalau lu bilangin wah ini animasinya overrated, wah animasinya jelek, alamak lu nonton anime apa sih yang lu tonton? Iya kan, gitu. Apa sih yang menurut gue penasaran kalau orang yang kayak gitu, apa sih standar bagusnya mereka gitu? Iya. Penasaran gue. Terus pasti di JJK ya, ini mah sama aja anjing, animasi kayak JJK apa sih? Disamain apa lagi? Apa yang anime Karbit? KND. Ya oke lah, KND ada kelap-kelipnya lah ya, itu mah sebenarnya tergantung direksi sama style animenya sih. Direksi, cuma kebetulan Dadadan ini style animasinya itu lebih ke apa ya, warnanya itu nggak terlalu menyala gitu loh, ya nggak sih? Nggak neon gitu loh warnanya. Kalau KND kan warnanya dominannya neon gitu, karena biar ada efek glow in the dark-nya, karena mereka malam-malam sih. Ya kalau Dadadan kayaknya nggak perlu banget sih untuk kayak scene yang wah gitu. Ya ada sih scene-nya di episode keempat itu kan ada apa ya, episode yang pas nenek turbo. Ini kan juga wah gitu loh. Wah banget. Apalagi ya kalau secara mungkin kalau itu sih lebih, kalau bagian yang warnain gitu kan bagian koloris sama apa ya, compositing ya. Iya, compositing kan. Iya pokoknya bagian itulah. Iya, bukan animator ya. Animator mah cuma gambar animasinya doang. Ya makanya gua agak bingung sih, jujur ya. Soalnya ya gua juga di feeds apa ya, sosmed tuh juga kadang nemu gitu. Wah, ini ternyata bagiannya koloris, ini bagiannya compositing. Wah, banyak gitu bagiannya. Jadi ya menurut gua ya tergantung juga sih style animenya. Kalau lihat animasi Dandadan itu dari Sainssaru, gue mau bahas satu anime dari Sainssaru juga. Ini underrated nih, ini beneran underrated, jarang orang bahas. Mungkin orang gak ada yang tahu ya, dikit banget yang tahu itu Heike Monogatari. Karena kalau lu lihat trailernya mungkin juga nggak cocok ke semua orang, karena visualnya itu cukup jadul, bisa dibilang visual jadul. Ini anime tahun berapa? 2000 enggak, baru 2021 apa? Sekitar 2020 ada. Lihat Heike Monogatari 2018 apa? Gue lupa tahun berapa nih, tapi visualnya agak jadul, tapi ceritanya bagus banget bisa gue bilang. Itu historical. Terus kata temen gue sih akurat sama sejarah. Cuman itu dia main alat musik biwa, itu juga bagus banget musiknya. Wah, indah dah tuh animenya. Tapi memang kalau gue bilang itu nggak akan cocok buat banyak orang, karena kalau kita lihat rata-rata penonton anime sekarang, kalau nggak isekai, fantasi, terus action kayak Dandadan gitu, kayak Jujutsu. Tapi kalau di Heike Monogatari ini bener-bener storytelling, cerita itu storytelling dan sejarah historical. Itu sih anime Sainssaru yang cukup underrated. Sebenarnya kalau untuk anime Sainssaru nih, gue ada satu movie yang gue nunggu banget masuk Indonesia. Apa tuh? The Color Within, Kimi no yang gue pernah denger. Cuman gue waktu itu kayak kalau nggak salah gue kurang tertarik aja sih. Tapi kalau ada mungkin gue akan mencoba untuk nonton. Ini menurut gue adalah salah satu movie yang bakalan bagus ya, bukan yang bagus banget. Mungkin nggak cocok buat semua orang sih. Cuma bagi gue ini kayaknya ceritanya bakal bagus. Cuma nggak tahu sih bakalan masuk Indonesia atau enggak. Tapi di Malaysia sih sudah tayang ya. Malaysia tayang, masa Indonesia nggak tayang ya kan. Itu baru kah? Baru. Gue agak lupa. Baru 2024 nih. Gue sambil buka mal nih. Paling tahun depan sih. Kalaupun Indo mau masukin tahun depan. Dan bisa gue bilang agak disayangkan kalau menurut gue itu bakal Region Lock. Parah banget. Agak ini ya. Ini bagus. Pindah bang. Pindah Jabodetabek bang, biar kita tidak kena Region Lock gitu. Suka sih anime yang kayak friendship gitu ya kan, karena ini ya cerita friendship original. Kalau ngomongin anime friendship, ada movie yang pernah gue bahas juga di seputar otaku, pernah gue bikin reviewnya di akun pribadi gue. Itu side story-nya Hibike Euphonium, List to Aoitori. Itu friendship bagus banget. Itu definisi anime yang indah, dimana lagu aja tuh bisa ngasih visual. Bayangin loh, lagu tapi visual. Nah, itu tuh indah banget dah itu animenya List to Aoitori. Itu udah dibahas. Kalau ada di akun pribadi gue, ada di seputar otaku juga pernah gue bahas. Intinya itu side story dari Hibike Euphonium tentang karakter kakak kelasnya lah. Yang satunya itu cuman
gimana ya disebutnya ya, kayak inilah dia tuh cuma ngikutin temannya doang, kayak misal lu ngapain gue ikut lu aja lah gitu, lu mau kemana gue ikut lu aja lah, sampai akhirnya di satu titik ternyata ada cabang yang mereka harus berpisah, dan itu mereka harus menyelesaikan gimana apa ya, rasa sakit dan konflik batin mereka gitu. Itu bagus banget dah animenya. Recommended movie 10/10 dari gua. Ya, kalau misalnya oh iya, mungkin kalau misalnya kalian suka Hibiki yang apa sih, yang Listo Aoitori itu kan stylenya beda ya sama Iya benar, agak Toho beda. Animation. Mungkin ya kalian cocok-cocok aja gitu sama stylenya yang Kimi no Iro yang The Color Within. Itu kayaknya cocok sih, soalnya untuk secara style sih mirip-mirip aja. Style desain warna ya, secara warna mirip. Oh iya dilihat sama mirip ini juga, Skip to Lover, Keep and Lover itu anime tahun lalu kayaknya deh. Agak mirip juga. Ya itu salah satu anime of the year gua tahun kemarin ya kalau nggak salah, di channelnya Megane Sensei. Anjay, Megane Sensei ya, paling gue diajak lagi ya kan. Semoga diajak lagi, please. Saya butuh engagement. Waduh, engagement ya. Kalau gua movie bukan ini, gue lupa deh. Ada satu anime, gue lupa antara movie atau bukan, itu gue cukup nungguin. Itu gue lupa juga judulnya deh. Intinya di movie itu ada Lila Shikuta, vokalisnya YOASOBI yang jadi seiyu di sana. Oh iya, gue tahu itu. Ya, gue tahu. Oh, movie gue baru lihat, Dead Demons Destruction. Ah iya, itu judulnya. Tuh, gue cukup nunggu karena gue pas pertama kali nonton Bele itu kan ini ya, animenya ada Lila Shikuta juga jadi seiyu, dan gue ngeliat Lila Shikuta jadi seiyu tuh mungkin emang nggak sebagus seiyu pada umumnya ya, kayak Saori Hayami, ada Ueda Reina, ada seiyu-seiyu lain, tapi lucu gitu. Mungkin karena emang gue dari dulu tuh fans YOASOBI ya, jadi gue dengar Lila Shikuta sebagai seiyu tuh inilah menenangkan lah. Ya sebenarnya sejujurnya ya, gue nonton anime tuh nggak tahu ini seiyunya siapa, ini siapa. Jujur, gue nggak ngikutin kayak gitu. Makanya lu kalau bilang wah ini seiyunya ini bagus, ya gue yain aja bagus. Soalnya gue memang nggak apal namanya. Cuma mungkin secara karakter suaranya sih mungkin gue apal. Pas gue dengerin apa ya, pas gue nonton anime, wah ini kayak mirip. Gue cek tuh seiyunya, oh seiyunya ini yang dari anime ini juga. Gitu, biasanya gue kayak gitu. Oh pantes suaranya bagus, actingnya bagus. Gue bisa kayak gitu, cuma gue memang gak hafal namanya. Kalau gue emang beberapa deh begitu, cuman gue tuh salah satu alasan gue nonton anime tuh ngeliat dari seiyunya juga loh. Kan orang kayak ada nonton anime dari studionya, ada dari genrenya. Kalau gue tuh salah satunya tuh seiyu. Gue tuh sih, entah kenapa ada waktu itu anime kagak jelas tuh anime dari mana gitu. Tiba-tiba gue nemu karena seiyunya Kogawi, salah satu seiyu favorit gue yang ngisi Kaguya sama. Itu gue nonton itu animenya entah berapa, tapi gue suka karena ada Kogawi itu. Iya sih, memang ada beberapa orang yang kayak, wah artis ini ngisi opening ini, wah seiyu ini ngisi anime ini. Ya nonton aja, walaupun ya memang animenya nggak bisa dibilang bagus. Ya benar-benar. Itu juga yang gue tonton kayaknya animenya anime ini deh, anime buangan gitu dari studionya, ratingnya anjlok juga. Gitulah ya. Ya udah gitulah ya. Ya tapi kalau bisa bilang ya, gue kalau bisa nyari anime, nonton anime tuh biasanya sih lihat desain karakter sih. Soalnya kan itu yang dilihat terus gitu loh. Kalau desain karakternya nggak sesuai, kayak misal desain karakter, wah apa sih karakter Fury, malas gue nonton tuh. Itu agak gimana? Gue agak disagree, agak kurang setuju karena gue awalnya juga kayak gitu. Tapi pas gue nonton Beastars tuh kan nonton Fury banget ya. Gue nggak menyangka ceritanya bagus. Iya sih. Itu Beastars tuh cukup bagus. Kalau misalnya logikanya kayak gitu, sebenarnya ya anime kayak misalnya anime genre yang nggak sesuai gitu, misalnya genre yang agak menyimpang kayak Yuri, cuma animenya bagus, berarti kan kayak gitu juga ya kan. Ada beberapa orang yang bisa menolerin beberapa yang orang nggak bisa tolerin gitu, kayak misalnya gue apa sih Fury ya kan, mungkin kan ada beberapa orang nggak suka anime action, nggak suka anime Yuri, aku pinginnya anime musik. Ya ada beberapa orang kayak gitu lah ya. Ada yang nggak suka studionya ini, ada studio ini ya kan, tergantung. Ya itu sih memang selera sih, nggak bisa nyalain juga. Cuma utamanya sih gue desain karakter ya. Kalau desain karakter, wah
bagus nih, mau itu cowoknya kayak ceweknya kayak gue ngomong cowok, desain cowok nih, gue kayak kelihatan belok ya. Cuma sejujurnya lu lebih suka lihat cowok yang ganteng gak sih? Maksudnya yang penampilannya ya kayak orang biasa gitu, yang nggak jelek-jelek banget, nggak ya ganteng pun ya bukan ganteng yang lebay banget gitu loh. Iya. Bukan UB ya. Ya ganteng aja. Maksudnya cocok aja gitu. Kayak misalnya mungkin salah satu contohnya desain Okarun gitu. Okarun kan walaupun dia cupu-cupu kayak gitu tetap aja cuy. Lu kalau misalnya ketemu asli pun kayaknya ya suka-suka juga. Biasa aja gitu lah ya. Ya lu mau temenan sama Okarun pun ya oke-oke aja. Ya itu sih tergantung. Anjing kok gue kayak rasis ya, mohon maaf. Gue no komen tuh kalau itu tuh. Gue no komen dah kalau itu. Ya gitulah. Ya cari kerja juga. Gue kan udah susu. Yep. Ya begitulah realita kehidupan. Ya sebenarnya agak standar ganda sih. Ya gitulah. Kalau ngomongin desain karakter ya, juga bingung sih kalau ngomongin desain karakter. Preferensi masing-masing. Lu nonton anime karena apa juga? Karena desain karakter juga lu preferensi lu kayak gimana? Desain apa, mau ada yang kayak gini juga, misal preferensi lu ke seiyu juga. Nggak semuanya suka seiyu sama yang lu suka seiyunya, nggak semua orang suka sama studio yang lu suka gitu. Jadi masing-masing itu semuanya tentang preferensi sendiri. Lu nggak bisa memaksakan kehendak seseorang, nggak bisa gimana ya, nggak bisa lu mewajibkan semua orang untuk suka sama apa yang lu suka. Lagi biasanya sih gue lebih suka tuh anime yang desain, bukan desain karakter sih, yang lebih karakternya itu banyak ceweknya gitu. Nah, kita kan suka ngeliat cewek. Bener gak? Bener. Soalnya bukan gimana ya, karena kita cowok gitu. Iya. Basicnya gitu aja, karena kita cowok. Kita nggak mau lihat cowok lagi, ya kan? Iya. Makanya kalau misalnya kalian lihat kayak list anime gua, wah kok anime lu isinya anime MC cewek ya? Karena gue cowok, gue suka ngeliatin cewek. Waduh, ini kesannya kayak negatif ya. Iya. Tapi ya gitu lah, paham lah maksudnya lah. Iya. Cuman gak benar kemungkinan kalau yang kayak MC-nya atau ceritanya rata-rata kebanyakan cowok kita bilang jelek atau kita nggak suka ya. Misal kayak ini juga masih banyakan cowok gitu. Jujutsu Kaisen juga banyakan cowok. Ya oke aja gitu. Apalagi anime yang tadi gue bilang yang gue tonton tahun ini, anime tentang bumi itu hampir semua karakternya itu yang udah masuk cerita cowok. Ya oke aja gitu. Ya balik lagi preferensi gitu loh. Ya selama desain karakternya nggak aneh-aneh ya kan, nggak tiba-tiba kayak desain karakter anime barat. Alamak, itu desain karakter barat, mohon maaf, sudah jelek lagi. Suicide Squad Isekai itu musim kemarin yang desain karakternya gue sebenarnya bisa dibilang suka nggak suka, karena mana ya jelasinnya ya. Untuk karakter DC-nya sendiri gue suka, cuman karena di Isekai entah kenapa karakter sampingannya agak meh gitu. Ya lebih ke mungkin stylenya terlalu realistis sih. Yes, benar. Realistis. Apalagi sebenarnya gua tuh kalau Suicide Squad ya sekali lagi berhubung nggak tahu ini studionya kenapa tidak konsisten sekali untuk style animenya. Waduh. Benar, dari awal bagus. Awal nggak bagus bukan standar lah, oke lah. Terus di tengah tiba-tiba jelek, terus di akhir oke lagi. Oke. Ya cuma bagian yang bagus di anime Suicide Squad cuma satu, openingin doang bagus sih. Opening malu gue skip karena nggak ada vokalnya, coy. Bosen banget gue nonton openingnya, nggak ada vokalnya. Cuma gue ngeliatin animasinya cuci mata, terus lihat animasinya, alamak. Ini animasi apa? Kacau. Ya kayak paling jujur sih gue paling nggak suka dari Suicide Squad sih cuma endingnya apa sih? Ya agak apalah gitu, nggak jelas. Aneh. Ya mungkin jelas itu memang agenda barat. Alamak, agenda barat lagi. Oh iya, waduh. Kira-kira nih tanggapan lu, anjay, apakah anime zaman sekarang sudah termakan propaganda woke? Alamak. Kalau anime kita ngomongin anime yang original dari yang buatan Jepang. Karena kan sekarang ada anime yang buatan Cina dan segala macam. Kalau dari Jepang sendiri menurut gua enggak, karena rata-rata Jepang itu kan ambil anime dari adaptasi manga ya, dan ya based on mangakanya aja. Justru kalau kata gue sekarang Jepang ya malah kalau agak monoton karena rata-rata isekai fantasi dan segala macamnya. Tapi kalau kita ngomongin anime yang luar memang ya berasa kalau memang sudah banyak yang makan agenda woke gitu, karena market keluar tuh
nggak menutup ini ya, Iya, emang iya. gede sih. Betul betul. Dan mancingnya emang kayak itu, no comment sih, karena ya namanya Soalnya perusahaan nyari cuan gitu kan. nggak, soalnya gua tuh ada beberapa komen yang bilang, wah anime zaman sekarang nih ada agenda woka woke. Kayaknya dari dulu tuh anime gitu-gitu aja nggak sih? Yes, bener, karena ya anime tuh kebanyakan kan ngambil dari manga atau like novel. Anime Makanya original juga nggak banyak yang makan propaganda woke gitu. Iya. Kalau dibilang Yuri kayaknya dari dulu udah ada nggak sih di anime? Ya, benar. Walaupun animenya tidak ada apa ya, Yurinya anime tuh bagus cuy, karena dia tidak hard selling, dia soft selling gitu loh. Iya nggak sih? Yes. Nggak, Ya, nggak langsung tiba-tiba aku cinta kamu. Pelan-pelan. biasa Yuri Yaoi itu yang kayak anime romance biasa aja. Iya. Kayak lu nonton anime romance biasa, cuman ya gendernya sama gitu. Jadi bukan yang eksplisit kayak pelangi gitulah. Iya. Ya sebenarnya itu memang pelangi sih, cuma Iya. bedanya Jepang itu lebih halus gitu loh untuk menceritakannya, lebih berproses daripada nih. Mohon maaf nih, di barat sudah mah belok, karakternya jelek, apa sih? Iya, itu oke. Lu Nih, mau tau nggak apa? Apa? Siapa dulu Nih. nih? Lu dulu. Ya, gue dulu nih, gue dulu. Lu tau nggak? Di Jepang aja ada namanya gender bender. Mohon maaf nih, gender bender. Walaupun kata orang-orang, itu tidak ini. Cuma kan secara, kalau misal kita pakai logika, gender bender ya cuma ya kayak transgender gitu ya kan. Cuma bedanya mereka pakai magic. Itu aja. Ya. Dulu sudah ada ya kan. Mau bilang propaganda kayak dari dulu udah ada sih. Cuma memang Jepang ini agak lumayan soft selling gitu. Kita nggak sadar kalau misalnya itu ya ada adegan yang itu. Cuma untuk beberapa orang yang memperhatikan kayak misal fan service gitu ya kan. Ya cuma sekedar fan service aja terus udah lewat anjir ya kan. Kalau gue bukan suka ya, tapi gue ini loh, klarifikasi dulu. Ini gue waktu itu sama temen gue, ada anime yaoi Sasamia tuh. Itu anime yaoi. Gua nggak suka sama anime, cuman waktu itu gue sama temen gue sempet nyari gitu, kayak nyari anime, terus ketemu anime itu. Visualnya tuh bisa dibilang bagus, cukup bagus, dan premis yang gue baca di mal itu pun oke sebenarnya, walaupun ya belok gitu, pelangi gitu. Dan tapi kalau kita ngomongin secara premis cerita dan visual, gue kan nonton animenya ya, tapi gue baca premisnya itu oke. Dan gue sama temen gue akhirnya waktu itu nobar ininya, trailernya, nobar PV-nya, bukan animenya ya, nobar PV-nya aja. Itu bisa dibilang kalau itu nggak pelangi, itu gue akan nonton karena bagus men, serius, dari visual dan premis itu tuh bagus. Cuman memang sayang aja tuh pelangi, jadi gue gak mau nonton. Sebenarnya kalau cerita ya, gue bingung gitu untuk mengkategorikan, wah ini anime Yuri, ini anime yaoi gitu. Soalnya kalau misalnya gue rekomendasi anime kayak full cewek kan, orang-orang bilang, wah ini ada genre Yurinya. Ya, Terus gue kan pernah tuh buat kayak video bahas yang anime original yang dari mana ya? Buddy Daddies, lu tahu Buddy Daddies? Oh iya, Buddy Daddies, tahu. Tahu nggak? Buddy Daddies Ya, tahu. Menurut gue ceritanya oke, cowoknya nggak belok, cuma kesannya belok gitu. Gue bilang kesannya Yes. belok. Mau gimana pun, Dia itu bisa di apa ya? Apalagi di endingnya, alama endingnya si cewek yang bocilnya malah jadi dua bapak. What the fuck dua bapak? Itu kan kesannya negatif ya. Itu gue bilang, wah ini yaoi terselubung. Ada yang protes, wah itu bukan genre yaoi. Gimana sih? Lu gue rekomendasiin Yuri lagi, gue rekomendasi anime yang full cewek, kau bilang Yuri. Gue bilang ini Buddy Daddies. Alamak, ada apa ya, genre terselubungnya. Walaupun gak, ya mungkin untuk beberapa orang kayak nggak nganggep ya, tapi kan mereka cuma temenan, cuma rekan. Ya anime yang full cewek juga temenan doang. Alamak, cuma memang ada adegan-adegan yang terlalu dekat gitu loh. Ngerti gak sih? Ya, benar. Makanya gue agak bingung nih untuk mengkategorikan ini Yuri ke, ini yaoi ke. Makanya gue sampai follow akun fanpage khusus Yuri. Serius, fuck man. Lu biar gue nggak salah rekomendasiin. Oh ternyata anime ini, ya udah berarti nggak usah direkomendasiin. Apa sih? Makanya lu kalau misalnya lihat following gue ada FP Yuri, itu sebenarnya buat riset doang. Biar kalian nggak protes.
Makanya gue agak sebel sih untuk komen-komenan kayak gitu, karena gue bingung sebenarnya mau rekomendasiin anime apa ya kan. Secara default ya gue lebih suka anime yang MC-nya cewek, yang apa ya, cute girls doing cute things gitu. Cuma kan rata-rata orang, wah ini ada genre. Kalau Keonta yang tahun-tahun sekarang mungkin akan dianggap anime Yuri juga. Ya mungkin, I don't know. Bocchi the Rock aja sebenarnya, Bocchi the Rock itu kalau misalnya kita melihat di FP Yuri ini, di FP Yuri nih Bocchi the Rock tuh diposting cuy, berarti kan ada genre terselubungnya, walaupun mungkin di animenya tuh nggak terlalu terasa. Cuma katanya autornya sih memang agak suka Yuri sih, yang autor Bocchi the Rock. Cuma gue nggak tahu gitu mengklasifikasi ini beneran gak sih. Apalagi kan kalau bisa kita lihat Bocchi the Rock tuh kan yang lisensi apa sih, yang penerbitnya itu Time Kirara ya. Time Kirara adalah salah satu publisher manga Yuri gitu. Jadi ya menurutmu gimana gitu ya kan. Ya terserah kamu lah mau nganggap itu Yuri kayak apa kek. Cuma ya secara anime sih memang gak kelihatan sih. Cuma kalau misalnya di FP Yuri-nya, di FP Yuri mereka posting untuk anime Bocchi, apalagi ya mungkin kalau misalnya kalian sih, kalau di Jepang sih ada ya kayak magazin khusus buat bahas apa ya, konten-konten Yuri atau BL ada. Ada, jadi lebih terfilter gitu. Beda sama yang kita kan nggak tahu ya, mohon maaf nih, mungkin memang Bocchi ini ada di majalah yang Yuri itu, ya kita juga nggak tahu. Makanya ya sebenarnya gue agak bingung gitu untuk Yuri ini ya kan. Apalagi ada yang bilang agenda Woke sudah masuk ya, dari zaman dulu juga kayaknya sudah masuk aja gitu. Jadi gue ya sebenarnya gue lebih kebingung aja sih untuk mengkategorikan anime ini. Evangelion pun masuk yaoi. Movie yang kalau dia animenya gue lupa episode berapa. Di movie-nya itu dia kedua atau ketiga deh. Itu ada Angelnya kayak musuhnya gitu yang cowok, dan itu menjalin hubungan dengan MC-nya si Shinji itu loh. Itu masuk agak emang menggelikan sih. Cuman ya udahlah. Ya sebenarnya kayak Gundam yang Mercury, lu nonton Gundam Mercury? Iya benar. Iya, Gundam Givits nonton gua. Sebenarnya kan mau dibilang, tapi nggak ada di FP Yuri-nya sih. Cuma kan kalau secara interaksi, alamak ini Yuri. Bener, Yuri, ya kan? Yuri banget, ya kerasa, itu lebih berasa. Itu sih, makanya gue agak bingung nih. Sebenarnya kalau lu bilang, wah kamu parah nih nonton ini, berarti kamu belok dong. Ya nggak juga dong, lu nonton anime tentang pembunuhan kan nggak berarti pembunuh dong, iya nggak sih? Iya benar. Kalau kita ambil logikanya kayak yang gue bilang tadi, kita nonton anime pembunuh bukan pembunuh. Makanya kenapa ada orang-orang yang suka anime NTR ya, sebenarnya mereka suka-suka aja. Cuma mereka ya nggak suka ngelakuin, cuma suka ngeliat aja ya kan. Itu kan juga ada mungkin beberapa. Makanya gue kalau ada suka NTR ya udah sih, selama tidak mengganggu menurut gue nggak masalah. Asal apa ya, mereka tuh tahu dunia asli sama dunia anime itu beda cuy. Benar. Jadi kayak ya entertainment lah gitu. Iya. Bukan berdiri nyata. Ya gue sih memang nggak terlalu suka kayak genre NTR gitu ya kan. Cuma mungkin untuk di beberapa anime kan ada yang diselipin tiba-tiba ada NTR-nya. Waduh. Kayak anime yang apa tuh? Darling in the Franxx. Wah, Darling in the Franxx kan tiba-tiba di tengah ceritanya. Iya, ada. Cuman bukan MC-nya. Bukan MC-nya, karakter sampingnya. Cuma kan tetep aja lah ya. Ada NTR-nya. Cuma ya tipis-tipis lah ya, nggak yang bener-bener fokus utamanya. Kalau tadi ngomongin ini ya, Pelangi ya. Kalau bukan anime sih, ada satu film, gue tuh suka sama film tuh, sama cerita filmnya. Tapi memang ada unsur LGBT-nya. Dan justru gue bisa bilang, tanpa unsur LGBT di cerita ini akan jelek. Gue bukan berarti gue mendukung atau gue suka ya, tapi kebetulan gue penikmat film, nge-review beberapa film, dan gue menilai film itu tuh mereka bisa mengemas bahwa LGBT itu sebagai sebuah penyimpangan ya. Tapi gimana di dalam cerita di filmnya itu kita bisa melihat kalau ya itu urusan mereka lah gitu. Maksudnya gimana ya disebutnya ya? Apa yang tidak berpengaruh kepada kita, ya udah sono lah gitu. Maksudnya bukan urusan kita gitu. Itu kebetulan emang film Jepang juga, dan
dengan adanya unsur LGBT yang di dalam ada berpengaruh ke dalam cerita itu, buat sangat mengapresiasi bagaimana kita gimana ya, gue sebagai orang yang gak suka sama pelangi, tapi bisa kayak oh ya udah gitu, gak yang awalnya yang emang gue benci, tapi kalau pas di film ini gue bisa kayak ya udahlah gitu, bukan ngebenci, tapi untuk di film ini aja, bukan di dunia nyata ya. Buat di film ini gue bisa kayak oh ya udah gitu, nggak benci dari LGBT itu, cuman ya tetap aja itu sebagai sebuah penyimpangan, bukan hal yang dapat dibenarkan. Ya sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kalau orang-orang kayak gitu ya sebenarnya tinggal di nggak peduliin sih, apa ya, dikacangin aja gitu loh. Karena kan mereka sebenarnya nyari engagement gak sih? Ya kan bisa dibilang itu bukan gitu. Sesuatu yang perlu lu sebarkan gitu loh, tau gak sih? Yes. Gak perlu dipublikasi gitu. Kenapa orang-orang mungkin kayak rese sama LGBT ya kalau misalnya di Indonesia jelas negara Islam ya kan. Cuma kalau di luar negeri kan bebas gitu. Cuma kan kalau kita lihat LGBT di luar negeri itu rese cuy. Maksudnya mereka demo, mereka kayak nyoret-nyoret, wah free segala macem ya. Iya, itu yang bikin kenapa orang-orang nggak suka sama agenda-agenda ini. Cuma kan kalau di Indonesia memang basicnya sudah negara beragama gitu, jadi ya wajar gitu. Cuma kalau di luar negeri kenapa mereka tidak suka agenda woke, karena agenda woke ini benar-benar maksa. Kalau misalnya mereka diem-diem aja gitu ya, tentram-tentram aja kalau menurut gua, ya ini sih bukan gua mendukung ya, cuma kita kalau misalnya pakai pikiran orang luar, orang barat, orang luar negeri lah ya, istilahnya bukan orang Indonesia, ya mereka pasti kalau gue lihat video ya ini mah memang pantas mereka pada nggak suka, orang mereka rese gitu loh. Iya, mereka memaksakan kehendak lah. Iya, ya sebenarnya sih gue juga agak apa ya namanya, agak bingung sih sama istilah woke ini. Sebenarnya woke ini istilahnya itu buat apa sih? Apakah buat orang yang kan ada tuh yang woke yang kulit hitam, ada woke yang belok, ada woke yang wah hak asasi wanita, ada woke apalagi sih kan banyak ya. Gue masa standar woke ini apa sih anjir? Menurutmu gimana? Gak paham juga sebenarnya. Cuman ya intinya biasanya woke itu hal-hal propaganda di Amerika yang ya begitulah, hal-hal yang sering banget dibahas gitu. Maksudnya jadi isu-isu di Amerika. Gue ya kalau misalnya belok-belok kayak gini, apakah pecinta furry belok juga? Alamak, mencintai hewan. Karena iya gak sih? Maksudnya orang yang suka hewan menyimpang ya. Kayak misalnya, ya sebenarnya sih, nih gue mau nyenggol fandom sih sebenarnya ya, fandom Hoyoverse. Alamak, Hoyoverse. Akhir-akhir nih Hoyo kenapa sih ngerilis kayak karakter furry gitu? Alamak, furry. Apalagi yang Zenless Zone ya kan, Zenless Zone benar-benar furry. Alamak, ini mah fan service furry. Gue sih main ya, cuma nggak main-main banget. Soalnya ya dibilang ya gamenya sih gitu-gitu aja sih. Untuk secara gameplay sih memang biasa aja. Cuma untuk karakternya sih ya mau dibilang apa ya, gue agak kurang nyaman sih. Walaupun dia karakter apa ya, ceweknya sih cantik ya, furinya cantik ya kan, apa ya, furi yang setengah hewan gitu ya kan, yang Neko Mimi memang agak cantik. Cuma gue kayak ya udah gitu, nggak terlalu ini banget. Nih gue masa kalau woke bisa kayak menyebarkan sesuatu yang menyimpang, berarti kan furi ini berarti Hoyoverse woke dong. Makanya gue bingung apakah furi ini termasuk woke juga. Kalau misalnya gitu kan kayak agak standar ganda gitu loh. Soalnya sekali lagi, lu suka hewan itu menyimpang cuy. Sukanya bukan dalam artian ini ya, romansa ya, bukan suka biasa ya. Maksudnya lu suka kucing ya udah suka kucing. Tapi kalau dia bang masuk penyimpangan. Iya kan. Ya kalau hewan biasa kayak lucu ya. Cuma kan kalau yang kayak sudah furry kan pasti manusia, apa hewan yang berbentuk manusia gitu kan. Makanya gue apakah furry adalah woke juga? Karena jujur ya sebenarnya ya di Jepang sih memang ada istilah Neko Mimi kayak apa kayak, cuma ya sekali lagi itu nggak normal cuy untuk apa ya, secara nyata gitu, untuk realitas itu nggak normal banget. Makanya gue agak gimana ya, trust issue gitu loh kalau misalnya mau ini bener nggak sih
mungkin ada contoh lagi kali ya anime yang ya sebenarnya di mal itu nggak ada genre yurinya, yaitu anime Love Live. Love Live kan kayak nggak ada tag yurinya. Gue ada nonton sih. Cuma untuk Coba di deh. si Love Live ini sih kata orang-orang memang apa ya anime yuri gitu. Cuma ya gue ya bodo amat juga sih. Gue kan nonton cuma karena musiknya aja. Idol cuy. Udah gitu Ya aja. benar, idol. Ya sih. Hibiki juga gitu. Hibiki banyak yang bilang Yuri, sebenarnya enggak sih. Sebenarnya Hibiki itu nggak Yuri. Bahkan di movie-nya yang ketiga kalau nggak salah. Sebenarnya Itu- ya ini ada dua pendapat cewek sih. pacaran. Soalnya kalau di Hibike itu untuk mungkin kayak karakter senpai-nya kan ada yang kelihatannya belok gitu ya kan Iya. soalnya di FP Yuri ada yang ngepost Hibike juga gitu loh. Jadi gua bingung Nggak anjir. heran sih. Gue nggak heran. Sebenarnya- Gue nggak heran. Bener gak sih anjing? Ini apakah sudah dikonfirmasi? Sebenarnya kalau anime apa ya? Selama tidak dikonfirmasi sama autornya, gue bingung gitu loh. Gimana Ngerti ya nggak waktu kita kan kita sendiri yang ngeklaim itu, fandomnya sendiri yang ngeklaim kalau asumsi doang. kalau Makanya gue nanya. kayak selama autornya tidak memberikan klarifikasi, menurut gue ya sah-sah aja. Atau mungkin setidaknya autornya suka Yuri, menurut gue ya udah gitu. Kalau misalnya autornya kayak nggak pernah nyinggung soal Yuri sih, itu memang dari fandomnya sih. Ya sebenarnya toleransi orang-orang beda-beda ya. Cuma ya kalau toleransi gue ya selama tidak nyata sih, menurut gue nggak masalah. Fiksi dong. Fiksi mah bebas. Ya sih, lu mau bunuh siapapun bebas. Bahkan menurut Yes. gue kalau misalnya kan ada tuh anime, lu tahu Yojo Senki nggak sih? Yang anime Tahu, isekai Yojo Senki gua penentaan nonton. Tuhan. Ya kalau Iya, gue iya. sih belum nonton fullnya ya, gue lebih nonton ke klip-klipnya. Cuma kalau gue lihat kayak episode 2, gue udah nonton 2 episode sih, ya kan? Kan si MC kita ini benci banget sama Tuhan kan ya, kalau misalnya di orang Iya, Indonesia kan yang- konotasinya udah negatif gitu. Negatif Cuma- banget. Menurut gua Yojo Senki ini ingin memberi pesan, walaupun umatnya ini bangsat-bangsat nih, umatnya ini bego-bego ya kan, apa ya, agak bajingan dikit, cuma Tuhan ini masih sayang coy, ya sih, Iya benar. benar gak? Wah, Itu benar pesan ya yang gitu. mau disampaikan, cuma kita udah konotasi negatif. Hah, kamu ini animenya menghina Tuhan, alamak lu nggak nyampe apa pesannya. Terlalu cepat ini mengambil kesimpulan. Dia tadinya benci Tuhan, nggak percaya Tuhan, tiba-tiba pas ada suatu titik dia itu benar-benar dibantu oleh Tuhan gitu loh. Ngerti nggak sih? Iya, Maksud kayak gua, gitu. pesannya kan mau seperti itu, cuma Oh, orang-orang iya. sudah negative thinking ya kan, apalagi untuk kalimat MC yang sangat populer Ya, itu, oh cameo. Parah Ya, sih itu Bang. Ya sebenarnya sih itu Kontroversi. bagus sih untuk penggambaran umat yang tidak taat ya kan, yang agak-agak bangke. Makanya gue kayak agak nggak setuju gitu kalau misalnya lu cuma menyimpulkan dari situnya doang. Padahal mah pesan yang mau disampaikan adalah sebangsat-bangsatnya lu, Tuhan itu masih sayang sama lu. Ya nggak sih? Iya benar. Kayak gimana ya? Tuhan itu mah pengasih mau penyayang kan. Iya, gitu kan. Simpel itu doang. Negara Jepang ini katanya nggak terlalu percaya Tuhan, cuma mereka itu menerapkan apa yang diajaran kita gitu loh. Untuk beberapa ya, kayak misalnya rajin, menjaga kebersihan, menghormati orang lain, ya kan? Cuma kita Justru malah nggak kita yang mengamalkannya. Makanya menurut gua anime-anime ini, Kembali. walaupun memang ada genre-genre yang agak tidak senonoh, menurut gua fine-fine aja gitu. Asal pesannya memang yang seperti gitu. Terus Iya. apalagi untuk mungkin ada satu contoh lagi gini nih, anime yang terbaru nih, yang apa sih, yang gadis kuil itu loh. Lu nonton gak sih gadis kuil? Amagami-san. Enggak, gua nggak nonton yang itu. Cuman gua tahu. Gua tapi nggak nonton. Ini kan sebenarnya mungkin ini secara premis tuh gua lumayan suka gitu. Si cowoknya itu mau dibilang ateis sih enggak ya. Dia itu kayak bukan, mungkin masih percaya adanya Tuhan, cuma dia nggak percaya sama Tuhannya. Udah nggak percaya lagi sama Tuhannya karena si MC ini dia itu pernah berharap, kan ibunya sakit nih, cuma nggak bisa ditolong. Ngerti nggak sih? Jadi kayak Iya. dia sudah berdoa setiap hari terus dihianatin sama Tuhan, jadi makanya dia udah nggak percaya lagi sama Tuhan. Cuma nyatanya sebenarnya dia orang baik cuy, ngerti nggak sih? Sebenarnya dia masih berharap sama Tuhan, cuma apa ya, inilah Tuhannya juga sebenarnya masih bantu dia gitu loh.
Paham, gua paham, paham. anime-anime kayak gini, ya walaupun animenya banyak fan service ya, mohon maaf nih, banyak apa ya, alamak. Ya begitulah ya, animenya ecchi tuh mah, pesan untuk beberapa pesannya itu lumayan bagus gitu loh. Ada sebab, ada akibat. Ya kalau gue sih rating untuk cerita yang Amagamisin sih 8 ya, soalnya gue lumayan relate sih sama ceritanya gitu. Alamak, Bang, udah setengah 10 saya sudah dipanggil oleh teman saya. real Mau lah bang. Ya diakhiri. udah sih kita, ya mungkin gitu aja keluh kesah kita aja, keluh kesah nggak Keluh kesah, selama. keluh kesah. Ya gitu aja lah ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, anjay. Anjay. Ya besok lagi lah ya, gue nggak tahu sih apakah ya mungkin besok sambil live kali, asik ya, cuma ya kita lihat aja lah ya. Boleh. Ya kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini, dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. Yo.